Oke, materi hari ini juga tidak terlalu banyak mengenai proses-proses analitika data dan perubahan dari bukan perubahan sih, translate dari bisnis problem ke data analitik problem. Jadi di perusahaan-perusahaan atau di industri atau di real world di kasus dunia nyata, masalah-masalah itu pasti terstate dalam bisnis problem, apa ya, dalam bahasa bisnis gitu, bukan dalam bahasa data, apalagi yang nantinya bisa dianalitik. Contohnya, misal kita bisnis sebuah industri atau sebuah perusahaan punya masalah, kenapa kok penjualannya terus menurun? Bagaimana caranya agar penjualannya bisa naik lagi, volume penjualannya? Nah, itu adalah bisnis problem. Contoh lain dari bisnis problem adalah kenapa kok kita udah usaha digital marketing, bikin medsos, bikin aktivasi di medsos, iklan di medsos, tapi kok penjualan online-nya tidak mengalami peningkatan? Nah, itu adalah bagian dari bisnis problem. Si bisnis problem ini harus ditranslate ke dalam data analitik problem. Contohnya data analitik problem tadi, kenapa kok kita udah pasang iklan, udah bikin sosmed, bikin aktivasi, kok apa namanya penjualan online-nya tetap stagnan atau cenderung turun. Nah, kita lihat data apa yang dibutuhkan, misal berarti data penjualan. Selain data penjualan, kita butuh data apa namanya pengunjung iklan. Pengunjung iklan tuh banyak ya, bisa engagement, viewer, click to web atau click to action gitu. Tergantung bentuk iklannya. Nah, data itu adalah masalah-masalah data analitik. Si tadi jumlah transaksi, jumlah klik to web, jumlah viewer iklan, jumlah orang yang terpapar iklan. Beda ya viewer dan terpapar. Kalau orang yang terpapar iklan itu unik. Satu orang, dua orang. Tapi jumlah view, satu orang bisa nge-view iklan itu 3 kali, 4 kali. Nah, itu jumlah viewer. Nah, beda jumlah orang yang terpapar sama jumlah viewer. Jumlah viewer pasti lebih banyak daripada jumlah orang yang terpapar. Nah, itu perlu kita lihat engagement-nya bagaimana, berapa like, berapa komen, berapa share. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, itu masalah-masalah data analitik yang tadi jumlah-jumlah apa itu jumlah indikator-indikator itu adalah masalah data analitik. Sedangkan masalah bisnisnya kenapa kok udah pasang iklan tapi penjualannya cenderung stagnan bahkan menurun. Nah, gitu. Kita perlu sebelum melakukan proses analitika data kita perlu menerjemahkan si bisnis problem tadi menjadi data analitik problem. Kenapa? Karena kita lagi mau analitika data nih. Kita mau main-main sama data. Kalau cuman bisnis problem ya itu sifatnya masih subjektif ya. Belum bisa dirincikan kebutuhan datanya apa aja. Tapi kalau sudah di-translate ke dalam data analitik problem, maka kita sudah tahu nih kebutuhan datanya apa. Sehingga critical skill pada data science adalah kemampuan untuk mendekomposisi sebuah permasalahan analitika data menjadi subset-subset data yang dibutuhkan dan saling mematchkan antar data dan mematchkan juga dengan data ini kita bisa mengolahnya dengan tools apa. Misal tadi data penjualan, kita bisa mengolahnya dengan tools regresi, gitu misal. Atau korelasi antara jumlah engagement dengan jumlah transaksi atau jumlah klik dengan jumlah transaksi. Apakah ada korelasi atau enggak? Nah, kita bisa menggunakan analisis korelasi. Gitu. Jadi, mematchkan antara data yang kita punya atau kebutuhan datanya dengan tools apa untuk apa namanya tools apa untuk mengolah data tersebut. Atau misalnya kita mau membandingkan iklan di Facebook sama di Instagram, mana yang lebih mendulang engagement, mana yang lebih dapat engagement lebih banyak. Nah, kita bisa pakai uji hipotesis. Itu adalah tools-tools yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah analitika data. Dan seorang data science harus bisa mematchkan itu tadi antara masalah dengan ininya. Dengan data yang dipunya, masalah data yang dipunya dan tools untuk mengolahnya.
Nah, ini contohnya, in many business analytic project, we want to find correlation between a particular variable describing an individual and other variables. Tadi ya, kita ingin melihat korelasi. Apakah ada korelasi nggak sih kalau misalnya jumlah like-nya banyak, jumlah pembeliannya akan nambah? Atau sebenarnya nggak ada korelasi nih, jumlah like di postingan dengan jumlah pembeli. Gitu. Kita sebut brand Relaxa gitu, permen Relaxa, dia per postingan tuh 100.000 likes. Apakah jumlah penjualannya juga sebanyak itu? Nah, kita ukur analisis korelasi ada hubungannya apa enggak. Itu adalah contoh penyelesaian data analitik problem. Nah, ini data analitik method sebenarnya lebih dari ini. Tapi ya ini contohnya kayak klasifikasi dan probability, estimation, ini termasuk uji hipotesis di sini. Tools-tools statistik 2 yang udah pernah kalian pelajari. Regresi itu juga bagian dari tools statistik 2. Similarity matching, ini bagian dari analisis korelasi. Lalu clustering, ini mungkin yang semester lalu pernah ambil analisis multivariat, udah, bukan awam, udah hatam lah ya beberapa tools seperti data reduksi, grouping, profiling. Grouping tuh clustering ya, bagian dari clustering juga. Link prediction, causal modeling. Causal modeling itu OR, tools-tools OR. Kayak gitu. Kalau tools-tools statistik itu empiris modeling. Pemodelan empiris. Gitu. Jadi beberapa mungkin yang sudah ambil multivariat sudah memahami beberapa tools ini. Yang ambil OR dan statistik setidaknya juga udah paham causal modeling sama probability estimation, uji hipotesis kayak. Secara umum metode untuk analitika data itu dibagi menjadi dua, yaitu supervised and unsupervised method. The term supervised and unsupervised were inherited from the field of machine learning. Metaphorically, a teacher supervises the learner by carefully providing target information along with a set of example. Sedangkan yang unsupervised learning involve the same set of example but would not include the target information. Contohnya, consider two similar questions we might ask about a customer population. The first is, do our customers naturally fall into different groups? Nah, ini adalah contoh kalimat unsupervised method. Karena dia tidak nge-state berapa jumlah grupnya. Tapi kalau supervised itu dia nge-state, ada informasinya. Can we find groups of customers who have particularly high likelihood of canceling their service soon after their contract expire? Kayak gitu. Jadi, uh, dia dibagi menjadi dua grup. Yang pertama itu high likelihood, high probability tinggi canceling jasanya setelah kontrak habis, sama yang probability-nya rendah. Nah, itu kan berarti ada tambahan informasi ya, itu akan dibagi dua grup. Sedangkan yang pertanyaan pertama itu tidak ada informasi akan dibagi menjadi berapa grup. Atau contohnya lagi, eh pertanyaan apa metode unsupervised, nggak ada informasi sama sekali. Kira-kira bisa nggak sih mahasiswa TI ini dikelompokkan? Nah, itu unsupervised. Tapi kalau uh, supervised, kira-kira bisa nggak sih mahasiswa TI ini dikelompokkan per angkatan? Nah, kalau udah ada kata per angkatan, walaupun itu cuma dua kata, per angkatan, itu sudah supervised. Berarti kan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, kayak gitu. Jadi, mengerti ya bedanya, mana yang supervised dan unsupervised. Nah, sebentar. eh ini adalah proses analitika data, mulai dari business understanding dulu.
Kita mulai dari business understanding, kita harus tahu permasalahan bisnisnya apa. Setelah itu ditransformasi ke data understanding. Nah, ini adalah proses yang rekursif. Jadi bisa aja di tengah-tengah data understanding kita butuh informasi mengenai business understanding lagi, bisa jadi ya. Ini rekursif. Setelah kita bisa tahu data analitik problemnya apa, kita bisa menyiapkan datanya. Kan ketahuan ya kebutuhan datanya apa aja. Kita bisa menyiapkan datanya. Setelah itu kita bisa melakukan pemodelan, baik pemodelan pemodelan kausal maupun pemodelan empiris. Setelah itu modelnya nanti dievaluasi, divalidasi, mungkin juga diverifikasi, baru terakhir di deploy atau diimplementasi. Gitu. Ya, pada dasarnya gini-gini aja sih. Data preparation dan modeling ini juga proses rekursif karena bisa jadi eh di tengah-tengah proses pemodelan kita membutuhkan data-data lain. Misal kalau pemodelannya kausalitas kita butuh pembatas baru atau butuh indikator-indikator baru kayak gitu. Setelah evaluasi, selain di deploy, kita juga bisa juga dikembalikan ke business understanding. Apakah sudah menyelesaikan masalahnya atau belum? Di business understanding kita eh, harus bisa memahami skenario-skenario bisnis yang akan digunakan. Kayak sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Sorry, bukan. Sebenarnya apa sih permasalahan yang ada dan bagaimana kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tadi balik lagi contohnya business understanding, kenapa kok udah pasang iklan tapi penjualannya belum naik ya, penjualan online-nya. Nah, selain men-state satu kalimat itu dibutuhkan juga kreativitas seorang analis untuk bisa memahami lebih apakah semata-mata karena iklan aja pembelian online itu. Bisa jadi karena hal-hal lain kayak misal diskon atau promo-promo atau kerjasama dengan e-commerce-nya. Nggak bisa semata-mata hanya dari iklan misal. Jadi bukan hanya men-state kenapa kok udah pasang iklan tapi penjualan menurun. Nggak bisa kayak gitu juga, tapi harus dianalisis juga secara bisnis apakah ada, apalagi online ya, mungkin ada masalah dengan kurir atau apa. Nah, itu setiap possibility atau alternatif-alternatif itu harus diperhitungkan, kurang lebih seperti itu. In general seperti itu ya, specifically kalian bisa baca sendiri di sini. Berikutnya di proses data understanding, ya balik lagi ya, setelah kita bisa mendefinisikan bisnis problemnya, kita harus mendeskripsikan atau mendefinisikan analitik data analitik problemnya. Jadi kita mentransformasikan permasalahan bisnis menjadi permasalahan data tadi. Apakah ada korelasi antara pemasangan iklan dengan apa namanya jumlah transaksi online kayak gitu. Atau gini deh, ini lebih gampang ya. Tugas akhir salah satu bimbingan saya itu kayak ingin tahu apakah paparan iklan di media sosial mempengaruhi minat orang tua memberi makan ikan pada balita, pada anaknya yang masih balita. Jadi KKP, Kementerian KKP itu punya program Gemar Ikan. Gemar Ikan itu ditujukan kepada orang tua agar mau memberikan anaknya makan ikan sehingga bisa mengurangi tingkat stunting di Indonesia. Nah, Gemar Ikan ini dia bagian dari iklan layanan masyarakat yang ada yang online, ada yang offline. Nah, ceritanya ini specifically iklan layanan masyarakat Gemar Ikan di online, di media sosial, apakah signifikan mempengaruhi intensi orang tua memberi makan ikan pada anaknya atau enggak. Nah, business understanding-nya adalah uh, melihat pengaruh iklan media sosial di iklan media sosial mengenai Gemar Ikan terhadap intensi makan ikan. Nah, data understanding-nya ketahuan tuh berapa jumlah paparan iklannya, bagaimana persepsi masyarakat setelah melihat iklan Gemar Ikan,
dan seterusnya. Ada beberapa kuesioner untuk menggather data yang dibutuhkan, termasuk bagaimana intensi mereka sekarang setelah melihat iklan, bagaimana intensi mereka, terus dilihat korelasinya apakah ada hubungan yang positif atau hubungan yang negatif antara paparan iklan gemar ikan dengan intensi orang tua memberi makan ikan pada balita gitu. Nah, itu data understanding-nya. Mudah nggak yang saya jelaskan tadi? Perbedaan business understanding dan data understanding. Kebayangnya itu kalau di TA, business understanding itu paparan kalian di latar belakang. Sedangkan data understanding itu adalah paparan kalian di tujuan dan rumusan masalah. Kurang lebih kayak gitu. Itu sih. Nah, sebenarnya ketika kalian melakukan TA, juga kalian sedang melakukan proses analitika data. Mulai dari tadi ya, latar belakang itu business understanding, rumusan masalah dan tujuan, termasuk juga batasan dan asumsi itu bagian dari data understanding. Jadi mentransformasikan dari bisnis problem menjadi data analitik problem. Kayak gitu. Sehingga nanti ketahuan, oh berarti butuh data apa aja nih. Masuk ke data preparation. Ini nantinya ada di bab 3 kalau di TA. Eh, butuh data apa aja kira-kira? Misal butuh data paparan iklan gemar ikan di media sosial. Terus butuh data tentang eh, demografis respondennya nanti seperti apa. Terus butuh data penilaian tentang iklan gemar ikan. Terus butuh data tentang penilaian apa, indikator-indikator apa, termasuk indikator mengenai intensi memberi makan ikan. Kayak gitu. Nah, di situ ada data preparation. Ini adalah bab 3 kalau di PA. Lalu memodelkan. Nah, memodelkan ini ada di bab 3 dan ada di bab 4. Lalu dibuat model empirisnya untuk mengetahui eh, apa namanya tadi? Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara iklan gemar ikan dengan intensi memberi makan ikan. Setelah itu dievaluasi modelnya, ini udah di bab 4. Ini termasuk pengolahan data ya, memodelkan ini. Dievaluasi juga di bab 4, apakah modelnya sudah valid atau belum, modelnya sudah baik atau belum, berdasarkan parameter-parameter tergantung toolsnya yang digunakan. Lalu deployment, ini mendeploy atau mengimplementasikan hasil dari analisisnya. Nah, ini biasanya kalau di bab 4 ada namanya implikasi manajerial. Termasuk membuat sistem jika memang dibutuhkan. Sistem yang bisa meningkatkan intensi orang tua memberi makan ikan pada anaknya. Ada teknik-teknik lain dan teknologi lain yang bisa digunakan untuk analitika data. Yang jelas statistik itu udah pasti, bisa juga database querying, pakai SQL ya seringnya. Mungkin yang, oh, tapi yang ikut bangkit atau MSIB nggak ikut ini ya. Kalau kalian ikut pelatihan tentang data science atau data analitik, pasti diajarin gimana cara pakai SQL untuk querying. Querying itu mencari dengan cepat sebuah data di dalam kumpulan data yang sangat banyak. Contohnya data penjualan Lazada, kan di Lazada itu banyak produknya ya, banyak merek juga, pasti ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu produk kan, dan berhari-hari. Nah, kita bisa melakukan querying, biasanya pakai MySQL, mencari data dan mengelompokkan data. Misal kita butuhnya data penjualan baju merek X, Y, Z di Lazada pada bulan Februari. Nah, kita querying data dari database Lazada. Lalu ada data warehousing, ini penyimpanan data, harusnya diajarin ya waktu di APSI, IRD gitu-gitu loh. Lalu regresi ya umum, machine learning dan data mining. Sebentar, saya kasih contoh lebih jelas ya yang tadi.
Jadi misalkan ini ya, eh, dia ingin menganalisis pengaruh service quality, food quality, dan physical quality terhadap customer satisfaction dan revisit intention di SWK Ketintang. Nah, bisnis problemnya atau bisnis understanding-nya dia jelaskan di bagian latar belakang, bahwa bisnis kuliner itu sedang berkembang, lalu di area Telkom Ketintang sendiri dibangun SWK Ketintang, di mana SWK itu salah satu salah satu pelaku usaha di sektor industri makanan. Di sana ada warung-warung, dia menyediakan layanan makanan, layanan rumah makan, dan lain sebagainya. Di mana menurut penelitian-penelitian terdahulu, dalam pemilihan rumah makan, kualitas makanan dan kualitas layanan menjadi faktor yang sangat penting dan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini salah satu bagian dari revisit intention. Kan kalau pelanggannya loyal, dia akan berkunjung berkali-kali ke rumah makan tersebut. Selain itu, kualitas makanan juga mempengaruhi keputusan pelanggan untuk mengunjungi kembali suatu rumah makan atau restoran. Dan seterusnya dia menjelaskan apa itu service quality, apa itu food quality, dan kenapa, apa itu physical quality, dan kenapa tiga hal ini menjadi sangat penting untuk dilihat, untuk diketahui pengaruhnya terhadap customer satisfaction dan revisit intention di SWK Ketintang. Nah, ini adalah bagian pemaparan dari business understanding. Dari penelitian terdahulu, dari kondisi realita, di Ketintang sekarang gimana. Dia juga memaparkan data keluhan pelanggan. Ternyata 39% pelanggan mengeluh mengenai kualitas makanan, 36% mengeluh kualitas layanan, sedangkan 28% mengeluh kualitas fisik. Kualitas fisik tuh contohnya bangkunya enak apa enggak, vibes-nya enak apa enggak, panas apa enggak, kayak gitu. Kayak physical contact-nya. Nah, dari pemaparan di business understanding atau business problem ini, dia menurunkan menjadi data analytic problem atau data understanding, yaitu di rumusan masalah ini. Ini adalah data understanding-nya. Dari sini nanti kita akan tahu, oh ternyata kita butuh data penilaian mengenai service quality, mengenai penilaian mengenai food quality, penilaian mengenai physical quality, penilaian mengenai customer satisfaction, dan penilaian mengenai revisit intention. Termasuk batasan dan asumsi yang akan kita gunakan. Berikut batasan dan asumsinya. Ini bagian dari data understanding. Terus berikutnya data preparation. Data apa yang dibutuhkan? Penilaian-penilaian. Penilaiannya apa aja? Di bab 3, dia membuat namanya operasionalisasi konstruk atau operasionalisasi model. Dia membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghasilkan data yang dia butuhkan. Gitu. Lalu nanti datanya disebar dalam kuesioner. Setelah itu dimodelkan. Dimodelkan, diolah datanya. Setelah dimodelkan, diolah datanya dievaluasi. Ini adalah syarat evaluasi atau uji model, dikatakan hasil pemodelannya baik. Jadi secara absolute fit yang dilihat ini, secara incremental fit yang dilihat ini, secara parsimonious fit yang dilihat ini. Termasuk validitas dan reliabilitasnya seharusnya seperti apa, dia juga melihat di sini. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah hasil pemodelannya, ada model pengukuran dan model struktural. Ini hasil evaluasi model pengukuran. Ini termasuk hasil evaluasi validitas dan reliabilitas. Ini hasil evaluasi model strukturalnya. Sehingga diketahui ini adalah hasil pemodelannya, bahwa service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction, service quality berpengaruh terhadap ditolak. Iya benar. Service quality berpengaruh terhadap revisit intention, food quality tidak berpengaruh terhadap customer maupun revisit, physical quality berpengaruh terhadap customer satisfaction dan revisit. Customer satisfaction tidak berpengaruh terhadap revisit. Jadi ketika kita ingin memuaskan pelanggan dan membuat pelanggan mau datang lagi, kita harus memperhatikan antara service quality dan physical quality.
khusus di SWK Ketintang. Jadi orang-orang SWK Ketintang, sorry, orang-orang yang makan di SWK Ketintang mungkin kayak, ya udahlah makanannya nggak enak nggak apa-apa, nggak enak-enak banget nggak apa-apa, standar nggak apa-apa. Yang penting mbaknya yang jaga nggak jutek, bapak-bapaknya yang ngejualin nggak jutek. Karena itu kan bagian dari service quality ya. Atau ngejualinnya nggak pakai lamang. Jadi begitu pesen langsung makanannya ada, langsung disiapin. Atau antrinya nggak lama. Atau informasi mengenai makanannya ada. Itu bagian dari service quality. Sedangkan physical quality, tempatnya nggak jorok, tempatnya bersih, tempatnya rapi, tempatnya nyaman, terus kursi-kursinya cukup, mejanya cukup, eh ada tempat sampahnya, ada tempat parkirnya, kayak gitu. Jadi ternyata itu yang dipentingkan oleh kalian-kalian dan juga saya sebagai konsumen SWK Ketintang. Makanannya standar-standar aja nggak masalah sih, B aja nggak masalah. Dan ternyata puas atau tidak puas saya akan tetap balik ke revisi, tetap balik ke SWK Ketintang. Kenapa? Karena nggak ada hubungan antara customer satisfaction dan revisit intention. Walaupun nggak puas, saya tetap balik kok selama service quality dan physical quality-nya memenuhi gitu. Kenapa Bu kok nggak puas tetap mau balik? Ya mungkin karena SWK paling dekat dengan kampus, mau berjalan kaki kayak gitu. Itu kurang lebihnya itu adalah hasil evaluasi dan tadi yang saya jelaskan analisisnya di implikasi manajerial, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya itu adalah tahap deployment. Oh, harus memperbaiki A, B, C, D, E ini. Aesthetic facility, ambience, lighting, layout, table setting, service staff, itu bagian dari physical quality dan service quality. Gitu. Ada pertanyaan? Materinya ini aja sih. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ketika kalian melakukan TA, kalian sedang melakukan proses analitika data, mulai dari proses business understanding sampai proses terakhir yaitu deployment atau implikasi manajerial tadi. Gitu. Materinya ini aja. Videonya nanti juga akan diupload di Seloe, terus tugasnya juga ada di Seloe, nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Mohon maaf, online lagi minggu ini, karena ternyata jadi libur akademik dan mencari kelas pengganti lebih susah daripada bikin kelas online. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.